Anda setuju bahwa pemilu saat ini adalah pemilu yang paling brutal, PSN, dan patut kemudian untuk ditolak? Enggak. Ini kita ini sama-sama ini 2019 ini. Itu tuh sama ini. Ini sama ini. Sama nggak ada nih, kosong ini. Biasa, dulu kita yang kalah ini juga ngomong begini. Karena kalah? Kalah dulu juga begini ngomongnya kok. Oh ini ganda ini nih. Karena kalah maka ngomongnya seperti ini. Ya? Padahal pemilunya berjalan biasa saja. Itu ya. Bawaslu situ depan itu tuh. Ya. Depan situ. Wah, udahlah, enggak lah. Udah bos masa. Ini biasa aja ini. Enggak ada tuh 2014 sama ini. Ini sama nih. 2014. Ya, Bu Mangir itu mewakili siapa? Yang mengatakan tidak persoalan itu mewakili siapa? Kalau saya mewakili partai, saya mewakili sejumlah rakyat. Anda mengatakan tidak ada masalah? Oh, bahaya sekali. Dan itu tidak mendidik, sorry. Oh enggak, kalau kita mengatakan bahwa terlalu banyak fakta. Enggak begini. Kalau bilang ada masalah, iya. Kalau bilang brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Oh, kita di jalan kok. Sampai tengah-tengah malam kok 2019 itu. Ini Mbak Ben ini. Ada sini di belakang-belakang sini. Ini orang-orang ini nih. Bagaimana belum lagi kita di mana di ujung Menteng itu ada Bos Ferry, ada hatam kita nusul pemilu di kemarin. Ini enggak lah. Enggak kok. Bung Ferry, Anda mau sedikit saja sebelum saya break, Anda sedikit saja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Enggak begini bos. Suara kalah enggak begini Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti ini bicara cara soal kamu main. Iya, saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu. Biar supaya kita satu-satu. Kita mau bicara tentang bangsa ini. Anda masih kita bicara pada kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Anda jangan salah loh. Ini orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda bilang saksi, Bung no. Kalau saksi, begini. Enggak total ini. Enggak supaya beres. Ad hominem, ya ad hominem itulah menyerang pribadi. Karena saya nggak tahu juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada Bung Ferry. Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bung Ferry. No, tidak begini supaya kita ini diskusi ada arah. Mungkin beres. Ngomong dikit lagi kasih aja. Makanya supaya beres. Supaya kita tidak mutar-mutar. Silakan, ini sudah 14 hari. Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal berapa? Tambah 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu administrasi macam-macam yang Anda bilang macam-macam pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Bola-balik siang malam. Jadi salah membahas ini salah. Membahas ini saya salah. nggak tahu deh, salah apa enggak. Enggak, menurut Anda gimana? Enggak. Kalau saya sih nggak ada faedah lagi. Nggak ada faedah. Tapi Anda datang ke sini. Anda datang ke sini. Kalau saya hormat aja. Bahwa Anda datang, Anda tahu topiknya, Anda datang ke sini artinya dan Anda merasa bahwa itu nggak ada faedah, nggak masuk akal. Hak angket boleh tapi hak angket boleh ya. Urusan ini kok angket itu kan hak yang diberikan pada DPR. DPR boleh ya. Sebagai institusi. Ya. Penggunaan hak itu digantungkan pada sejumlah syarat. Ya. Satu diantaranya misalnya harus diusulkan oleh tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Ya. Lalu setelah itu dibawa ke pimpinan, dibawa ke paripurna, baru diputuskan di paripurna. Jalan atau tidak? DPR. Oke. Konstitusi. Boleh ya, boleh ya. Bukan soal boleh dan tidak boleh. Konstitusi bilang ini hak DPR. Tapi boleh. Loh, ini hak DPR. Ya. Mana ada hak dilarang? Oh, setuju. Boleh berarti. Ya. Tapi penggunaannya digantungkan pada sejumlah syarat. Tadi saya bilang, salah satu syaratnya adalah diusulkan tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Dibawa ke pimpinan DPR, dimusyawarahkan, dikasih ke badan musyawarah, dibicarakan, lalu diagendakan ke rapat paripurna. Di sana, di rapat paripurna ada quorum rapat, ada quorum pengambilan keputusan. Clear. Biasa saja tuh. Oke. Sekarang, kalau kita mau bicara di dalam, kalau bolak-balik bicara curang-curang, terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang 7 2017 itu pelanggaran, nggak ada curang. Pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, pelanggaran mekanisme. Itu kalau Anda bicara Undang-Undang 7 2017. Pemilu, kerangka hukum pemilu ya begitu.
Nggak ada, Anda tidak temukan satupun frasa curang itu dalam seluruh pasal dalam Undang-Undang 7 2017. Satu ya. Lalu kalau kita bicara mengenai sistem, urusan pemilu, curang dan segala macam itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi kalau hasil. Itu pun hasil yang berpengaruh terhadap menang atau kalah. Kalau tidak berpengaruh, hanya Mahkamah Konstitusi sengketa hasil pemilu itu, sengketa pemilu itu untuk hasil, sengketa pemilu hanya untuk hasil itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Hasil yang apa? Hasil yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara, yang bisa menang atau pemilu ulang. Itu absolutely kompetensi Mahkamah Konstitusi. Bukan hak angket, Anda mengatakan itu. Bukan hak angket. Tapi hak angket boleh. Begini, kamu mengerti nggak sih? Ini hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR. Penggunaannya digantungkan pada Iya boleh, sejumlah tapi syarat. kan boleh. Bukan tidak boleh, tidak tepat premis yang kamu pakai. Jadi Karena apa? ini hak, Oke. tergantung orang. Iya. Kalau dia mau pakai, ya pakai. Oke. Bagaimana dia sukses dan tidak sukses tergantung pada apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Ya syaratnya apa tadi? Sekali lagi saya bilang, 25 orang, setidaknya 25 orang, lebih dari satu fraksi betul. diusulkan. Baru diagendakan di ketua pakai Bamus selamat baru diagendakan. Bawa ke dalam sidang paripurna. Tapi Sidang itu tidak paripurna akan ada mempengaruhi quorum apa-apa. sidang, ada quorum pengambilan keputusan. Iya, paham. Kalau itu terpenuhi semuanya, barulah dibentuk panitia. Tapi di luar semua itu, hak angket nanti misalnya jalan, MK jalan, Anda memprediksi nggak akan terjadi sesuatu yang perubahan. Semua Anda anggap ini sudah berjalan dengan baik, jadi nggak akan berubah signifikan. Apa yang Anda minta dengan saya perkirakan perubahan itu? Ada hak angket nanti misalnya jadi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dilakukan Nggak, sidangnya. begini. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Apa yang berubah? Hasilnya pemilu atau Nggak mungkin bisa. pemilu ulang? Nggak akan mungkin. Ya, Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau tanya sama Anda. Anda mau bicara sistem atau berkelahi? Saya bertanya itu, jawabannya apa? No. Anda mau bicara sistem. Kalau sistemnya begini, Konstitusi bilang hasil Mahkamah Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah, jalan-jalan, tidak pakai aturan. Siapa kuat dia menang. Anda mau itu? Ini maksudnya ekstra Anda mau parlementer itu? tadi? Bukan, ini pertanyaan saya. Kalau tidak itu Anda bicara konstitusi, Anda bicara Enggak, berkelahi itu maksud Anda itu ekstra parlementer itu bagian dari... Tidak bisa Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang 7 2017. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau Anda bicara dulu itu kita berkelahi. Supaya yang kuat menang, yang kalah, yang kecil kalah, ya yang besar menang. Apa mau itu?